Kali ini kita penelusuran di situs pemakaman kuno yang informasinya ada keluarga besar dari Keraton Mataram Islam sampai ada keturunannya di sini itu hingga keturunan di Yogyakarta. Cuman ini kami belum mengetahui turun dari Hamengkubuwono keberapa, kita belum tahu. Habnya informasinya masih keturunan dari Keraton Mataram Islam yang ada di Yogyakarta. Kita telusuri langsung ke lapangan. Nah, di pemakaman ini posisinya di tengah-tengah pemakaman umum. Memang biasanya makam-makam kuno itu berada di pemakaman umum yang sekarang. Nah, ini salah satunya ada batu ukuran besar. Apakah ini juga dari reruntuhan dari bangunan pemakaman kuno? Kita langsung sana lagi menyusuri lokasi. Nah, ini juga banyak sekali batu bata ukuran besar-besar seperti ini. Ternyata sudah ada di depan pemakaman, ada altar seperti ini. Nah, cukup besar bangunan ini dan lebar, dan ukuran situs atau pemakaman ini cukup besar, cukup lebar, dan menggunakan batu bata kuno yang seperti bangunan yang biasanya digunakan bangunan percandian pada era Majapahit atau kerajaan Hindu Buddha pada masa itu. Saya sekarang udah di depan pemakaman, pintu gerbang pemakaman kuno ini. Ini cukup tidak seperti biasanya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Di sini pemakamannya temboknya ukurannya besar, hampir 1 meter ukuran tebalnya, dan tingginya ini hampir 2 meter. Kalau kita lihat tingginya bangunan ini kelihatannya kok cukup tinggi dan menggunakan batu bata ukuran besar. Dan di depan pintu yang sebelah sana itu ada tutup lagi. Nah, tutup lagi itu seperti makam-makam kuno yang ada di Keraton Yogyakarta atau Surakarta di wilayah Jawa Tengah sana. Nah, kita sudah ada juru kunci yang ada di sana. Kita coba nanti kita tanya sejauh mana makam ini, sejarahnya bagaimana. Pemakaman ini ada, jadi komplek pemakaman ini ada 4 makam. Yang ini salah satunya Mbah Kiai Sabariman. Terus yang 3 kita belum tahu apakah ini anak turunnya atau keluarga besarnya atau satu perjuangan atau mungkin santrinya, kita juga belum tahu. Dan ini tokoh ini, kalau kita lihat merujuk dari informasi dari Bapak Kami Tua okay, itu menyebut bahwa ini masih ada keterangan dekat, masih keluarga dengan Mbah Ngaliman yang ada di Sawahan, Mbah Ngaliman yang timur atau Mbah Ngaliman yang barat. Seandainya itu nanti merujuk ke Mbah Ngaliman yang timur, berarti makam ini era bersama dengan keluarga besar dari keturunan dari Sunan Giri. Tapi kalau kita merujuknya ke Mbah Ngaliman sebagai barat, itu berarti eranya Mataram Islam, sudah era Yogyakarta atau Surakarta. Berarti sudah ada perpecahan setelah perjanjian Giyanti. Setelah itu ada perjanjian Sepreh. Maka dari itu kita telusuri lagi sejauh mana sejarah pemakaman yang ada di sini. Sebabnya saya sangat tanda tanya, sebabnya di sini posisinya di ketinggian. Kemungkinan di sini dulu bekas peninggalan kerajaan klasik Hindu Buddha. Terus akhirnya setelah ada pendatang baru, akhirnya dimanfaat untuk pemakaman
masyarakat sini, salah satunya Mbah Kiai siapa Mas? Sabariman. Nah, coba kita telusuri satu persatu, siapa tahu nanti kita bisa memecahkan petunjuk yang ada di sini. Siapakah beliau sebenarnya? Masanya siapa beliau? Mari ikuti perjalanan kami penelusuran sejarah di Kabupaten Nganjuk. Coba kita telusuri satu persatu. Kelihatannya di sini ada batu. Batu ini sudah bermotif. Motif ini seperti motif seperti tangan. Apakah ini pecahan dari arca? Seperti ini. Ya, di sini ada dua motif batu bata. Yang sini sudah ada motifnya dua jari yang biasanya untuk tanda seperti itu era Majapahitan. Nah, di sini juga ada, tapi sangat dalam pembuatan tanda jari ini. Kelihatannya jari ini ukurannya cukup besar ini ya. Ya, seperti ini. Seperti ini, dan pada umumnya sama, banyak sekali yang bergaris-garis sama seperti dengan yang lain. Kalau kita lihat dari temuannya sekarang, benda-benda ini berarti benda ini tidak jauh dari sini. Kemungkinan di sini itu ada pemukiman kuno. Sebabnya kita temukan batu ini, biasanya itu lumpang kuno tapi kecil, biasanya digunakan untuk membuat menumbuh obat-obatan, racaan obat atau mungkin bumbu-bumbu masak pada masa itu. Tapi di sebelah ini kita temukan umpak batu. Kalau ada umpak batu seperti ini berarti di sini dulu ada pendopo. Tinggal pendopo ini apa pendopo rumah, bangunan, atau pendopo yang ada di pemakaman sini, ditaruh di menutupi pemakaman sini, kita juga belum tahu. Tapi ukuran batu batanya ini cukup besar-besar. Ada yang eranya Majapahit yang sedang, tapi ada yang ukuran cukup besar. Masuk ke satu pintu lagi yang ada di sebelah timur, pemakaman yang sebelah barat. Kita langsung masuk. Assalamualaikum ya Allah, Di sini ada pemakaman yang cukup banyak, kurang lebih ada 5. Ini yang paling besar. Nah, ini yang dikatakan gedong wetan. Ini cukup besar juga, menggunakan batu bata ukuran besar atau batu bata kuno seperti ini. Yang biasanya batu bata ini digunakan oleh bangunan-bangunan percandian pada era Majapahit. Ada yang menemukan barang-barang seperti piring, terus emas itu pernah satu peti. Dan sampai ada yang masih di tangan tengkoraknya itu masih ada itu emasnya. Dan satu peti itu emas, orang gali mau bikin batu bata itu sama-sama rebutan. Ada yang dapat banyak, malah ada yang batangan. Masih batangan. Tapi emas asli 24 karat. Itu yang jual itu tuh yang orang Peloso kalau tidak salah. Terus benda-benda itu
selain penemuan-penemuan berharga itu apa saja? Mungkin apakah ada kayak ditemukan lumpang atau pipisan atau alat-alat rumah tangga? Ya ada semacam piring dari keramik itu, yang pinggirannya ada warna biru ya, cantik lah, seperti berarti Cina ya? Cina, kayak orang Cina itu ada piring. Itu ada yang masih utuh, terus ada semacam arca juga pernah arca. Terus ada apa, tengkorak manusia juga di sebelah sana itu. Di sana ya? Itu dulu papringan ini. Bambu ya, situ banyak bambu. Ya itu pohon bambu, itu keliling sampai sana pohon bambu. Itu juga pernah ditemukan tengkorak manusia, terus kayak semacam buat alat-alat masak tradisional zaman dulu gitu, seperti kuali, lumpang yang lebar, lumpang kecil, lumpang kecil itu ada dulu banyak. Dulu seperti itu ya? Dulu seperti ini ya. Kalau masalah ini di sekitar makomnya Mbah Gedong Kulon karo Mbah Gedong Ngetan ini banyak sekali ya. Berarti banyak batu yang berserakan ukuran besar-besar ya, batu pernah besar-besar itu. Waktu lumpang. Dulu saya pernah, ibu saya juga pernah menemukan waktu yang lebarnya sekotak kayak bikin tahu gitu, gilingan tahu. Gilingan tahu. Itu pernah menemukan juga itu. Ibu saya waktu masih nyitak botol di sana. Kalau orang yang sejarah kesini tuh tujuannya macam-macam, ada yang tujuannya pengen masalahnya ruwet, nanti kalau masalahnya sudah beres nanti ngeluari istilah wong desa niku, terus syukuran, tasakuran itu.